Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Video saya mengenai Bapak Profesor Panji Gumilang, pimpinan dari Ponpes Al Zaitun, banyak dikecam oleh beberapa oknum-oknum saudara muslim ya. Mereka komen katanya saya adalah pembela Profesor Dr. Panji Gumilang, dan mereka berkata ini salah satu orang alumni Ponpes nih, ini yang membawa kesesatan dalam Islam, katanya begitu. Sahabat yang terkasih, saya heran ya dengan pernyataan-pernyataan mereka. Saya tidak pernah mondok di Ponpes Al Zaitun karena saya ini non muslim, sahabat. Saya non muslim, gitu loh. Yang saya soroti di situ, mengapa Bapak Profesor Panji Gumilang mendoakan paus yang lagi sakit malah diprotes gitu, malah diprotes, dianggap sesat. Itu yang saya pertanyakan, yang saya bingungkan, sahabat. Ya seperti ini kan. Nah, ada banyak video loh, Pak Panji itu sesat karena mendoakan Paus Fransiskus. Kita kan heran, sahabat. Mendoakan yang baik loh, mendoakan yang baik supaya Bapak Paus itu sehat karena dia lagi sakit, terus banyak dihujat. Saya bingung, sahabat. Apakah dengan harus mendoakan Bapak Paus itu cepat mati itu baru tidak sesat? Itu baru kebenaran? Saya heran. Nah, itu yang saya soroti. Kalau mengenai mazhab atau apapun ya itu urusan sesama muslim lah. Saya nggak ngurusi hal itu, sahabat. Karena video yang saya tampilkan itu video bagaimana saya kagumnya dengan Bapak Profesor Panji Gumilang ketika mendoakan kesehatan daripada Bapak Paus. Dan dia berkata, Bapak Paus adalah tokoh perdamaian. Dan itu ya perlu ditiru, sahabat. Sesuatu yang membawa damai, yang toleransi. Karena apa? Saya belum pernah loh melihat ada ulama-ulama saudara muslim itu mendoakan saudara yang beda iman ketika sakit. Nah, ini yang heran, apakah Bapak Paus harus didoakan maaf nih cepat mati itu baru kebenaran? Nah, ada lagi pernyataan Bapak Profesor Panji Gumilang yang membuat saya kagum. Dia katakan bahwa orang Kristen boleh ibadah di masjid. Nah, dia memberikan solusi, sahabat. Ya mungkin dia melihat ya bagaimana orang Kristen itu mau beribadah aja susah gitu ya, tempat ibadahnya beberapa ditutupi gitu ya, ditutupi tetapi tidak memberikan solusi. Nah seperti yang saya katakan tadi ya, kalau umpamanya saudara muslim menemukan sebuah gereja belum punya izin, kasih solusi dong. Terus kalau ditutup, kasih solusi bagaimana mereka harus bisa beribadah, karena namanya manusia ciptaan Tuhan itu harus beribadah. Ini ditutupi tapi nggak ada solusi. Ditutupi nggak ada solusi, sahabat. Ya seharusnya kasih solusi dong, supaya kalian bisa tetap beribadah. Minggu depan ibadah di tempat saya, atau pemerintah nutup gereja nih, kasih solusi, pakai balai kota atau pakai balai desa untuk kalian beribadah sambil menunggu izin gereja kalian keluar. Itu baru keren, sahabat. Itu baru toleransi. Ya mungkin Bapak Panji kan melihat gereja ini ditutupi nggak ada solusi, lalu dia menyarankan supaya ya ibadah saja di tempat saya, kan gitu. Ya apa salahnya? Nah, kita juga orang Kristen nggak berharap tuh mau ibadah di tempat saudara muslim ya, tetapi untuk sementara menurut saya tidak ada yang salah dengan itu, karena semua ciptaan manusia wajib beribadah, karena negara ini dilindungi oleh undang-undang. Siapapun boleh memilih dan memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah itu yang saya soroti sebenarnya. Saya tidak ada, saya bukan seorang muslim dan bukan seorang santri. Saya non muslim ya. Dikatakan saya pembela Bapak Panji Gumilang, ya salah, saudara. Yang saya bela adalah sikap toleransi dan pernyataannya yang begitu membuat saya kagum. Itu saja, sahabat, tidak ada yang lain. Bagaimana pernyataan dia yang begitu luar biasa kepada orang Kristen, Protestan maupun Katolik, dan solusi yang dia berikan itu keren sih. Belum ada saya lihat ada ulama yang memberikan solusi seperti itu, dengan mengatakan kalau kalian kesusahan ibadah di tempat saya, atau ibadah di pesantren saya, atau ibadah di masjid saya. Belum ada saya lihat ada ulama lain selain dari Bapak Panji yang memberikan solusi seperti itu. Nah itulah namanya sikap toleransi dan damai yang harus kita junjung tinggi, karena Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Wajib hukumnya hidup toleransi dan damai. Demikian sahabat yang terkasih, Tuhan berkati. Shalom.